Halo generasi smart, pada video pembelajaran matematika kali ini kita akan membahas tentang rata-rata data tunggal dan data kelompok dengan tujuan pembelajaran yaitu menentukan ukuran pemusatan data berupa min atau rata-rata. Bersama saya Nur Hakimah Mujahid, yuk simak video ini sampai selesai. Baik, kita melangkah ke teori. Untuk yang pertama, rataan atau min data tunggal. Jika diketahui X1, X2 sampai Xn, maka rata hitung data tersebut adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah sampai Xn per N atau sigma Xi per N. Adapun untuk formula dari rata-rata data berkelompok, kita bisa menggunakan X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi, di mana Xi adalah nilai tengah kelas ke I dan Fi adalah frekuensi kelas ke I. Untuk memahami materi ini, yuk simak contoh soal yang akan dibahas. Untuk contoh soal pertama, jika ada 5 nilai ujian dari 5 orang siswa untuk mata pelajaran matematika berbentuk 70, 69, 45, 80, dan 56. Hitunglah rata-rata min dari nilai ujian tersebut. Jadi, jika kita mendapatkan soal seperti ini, generasi smart bisa menjawabnya dengan cara menggunakan formula dari data tunggal, yaitu X bar sama dengan sigma Fi per N. Jadi, kita jumlahkan semua data, yaitu 70 ditambah 69 ditambah 45 ditambah 80 ditambah 56, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Di sini banyaknya data ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga jumlah dari keseluruhan data yaitu 320 dibagi 5, hasilnya 64. Jadi rata-rata dari kelima nilai ujian siswa tersebut adalah 64. Baik, kita lanjut ke contoh soal 2. Pada tabel di bawah ini memperlihatkan berat badan 40 orang siswa salah satu SMA di Sulsel. Tentukan rata-rata hitungnya. Nah, jadi ketika kita mendapatkan soal seperti ini, kita bisa menyelesaikannya dengan cara formula dari rata-rata data berkelompok, yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Oke. Selanjutnya, langkah pertama yang dilakukan yaitu kita membutuhkan tabel dari Xi. Jadi, untuk mendapatkan nilai Xi dapat kita hitung dari interval kelas, yaitu 50 ditambah 54, kemudian kita bagi 2. Nah, ketika kita telah menjumlahkan kemudian dibagi 2, kita akan mendapatkan nilai dari Xi yaitu 52. Jadi untuk kelas pertama Xi-nya yaitu 52. Nah, begitupun untuk kelas selanjutnya kita menjumlahkan interval kelasnya kemudian dibagi 2, yaitu 55 ditambah dengan 59 kemudian kita bagi 2. Nah, setelah kita bagi 2, kita akan mendapatkan nilai dari Xi untuk kelas kedua yaitu 57. Begitupun untuk kelas selanjutnya. Jadi
XI dari kelas ketiga yaitu 62. Untuk kelas keempat yaitu 67, untuk kelas kelima 72, dan untuk kelas terakhir yaitu 77. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan nilai XI, kita butuh hasil perkalian dari FI kali XI. Jadi kita perkalikan frekuensi dari kelas pertama dikali dengan XI dari kelas pertama. 5 dikali 52 akan menghasilkan 260. Untuk kelas kedua 8 dikali 57 hasilnya 456. Selanjutnya untuk kelas ketiga 4 kali 62 hasilnya 248. Untuk kelas selanjutnya 804, dan untuk kelas kelima 432, dan terakhir FI kali XI dari kelas terakhir yaitu 385. Nah, karena rata-rata dari data berkelompok kita butuh yang namanya sigma FI kali XI. Artinya, arti dari sigma yaitu jumlah dari keseluruhan FI kali XI. Jadi, jika kita menjumlahkan, kita akan dapat hasil dari perkalian FI kali XI yaitu 2585. Jadi sigma FI kali XI-nya yaitu 2585. Kemudian kita bagi dengan sigma FI. Sigma FI maksudnya yaitu jumlah dari keseluruhan nilai FI, yaitu 5 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 5 hasilnya yaitu 40. Jadi jika 2585 dibagi 40 itu hasilnya 64,625. Nah, rata-rata atau min berat badan siswa dari salah satu SMA di Sulsel yaitu 64,625. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Nah, untuk soal ketiga sama halnya ketika kita menyelesaikan soal kedua tadi. Jadi kita menggunakan formula dari data berkelompok yaitu X bar sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI. Untuk menyelesaikan soal seperti ini kita butuh tabel dari XI. Jadi untuk mencari rataan dari data kelompok kita membutuhkan XI, di mana XI itu adalah nilai tengah. Untuk mendapatkan nilai tengah yaitu 51 ditambah 60, kemudian kita bagi 2 yang hasilnya yaitu 55. Jadi untuk XI dari kelas pertama yaitu 55. Untuk kelas kedua dan selanjutnya sama caranya. Jadi ketika kita telah menjumlahkan batas bawah dan batas atas kemudian dibagi 2, maka hasilnya yaitu 65. Untuk kelas ketiga 75, untuk kelas keempat 85, dan untuk kelas terakhir yaitu 95. Nah, setelah kita mendapatkan nilai XI, maka kita mencari nilai dari XI kali FI atau FI kali XI. Nah, XI kali FI 8
8 dikali 55 itu hasilnya 444. Untuk kelas kedua, jika diperkalikan antara frekuensi dengan XI-nya akan menghasilkan 1040. Untuk kelas ketiga 1800. Untuk kelas keempat yaitu 1700, dan untuk kelas terakhir nilainya yaitu 1140. Nah, setelah semua nilai XI kali FI dari suatu kelas didapatkan, maka kita menjumlahkan seluruh dari FI kali XI-nya. Jadi setelah kita jumlahkan semua dari nilai FI kali XI-nya, maka hasilnya adalah 6120. Jadi sigma FI kali XI adalah 6120. Kemudian kita bagi dengan jumlah keseluruhan dari frekuensinya, yaitu 8 ditambah 16 ditambah 24 ditambah 20 ditambah 12, hasilnya adalah 80. Maka jika kita membagi antara 6120 dibagi 80, maka rata-ratanya didapat 76,5. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai jumpa pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas.